warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Anggoro Catur, selaku guru mapel mata pelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan indikator butir soal penilaian tengah semester ganjil, atau dalam bahasa kalian untuk di SD mungkin MIP, mata pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema di sini Bapak disampaikan untuk persiapan PTS ganjil oleh guru pengampu mata pelajaran IPA kelas 7 SMP 1 Bukit Kemuning, saya sendiri Anggoro Catur SPD dan Ibu Padila Fitriansari SPD. Pada kesempatan hari ini sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi kegiatan belajar mengajar dari mulai klasifikasi makhluk hidup, dari objek IPA dan pengamatannya, sampai terakhir kemarin klasifikasi materi dan perubahan wujud benda. Untuk hari ini, pertemuan kita hari ini, Bapak akan menyampaikan kisi-kisi ataupun indikator butir soal penilaian tengah semester ganjil untuk kelas 7, baik dari kelas 7.1 sampai dengan kelas 7.7. Untuk soal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama soal pilihan ganda atau multiple choice dengan jumlah soal 30. Untuk tipe yang kedua soal dalam bentuk esai atau uraian dengan jumlah soal 5 soal. Untuk soal pilihan ganda atau bentuk pilihan ganda 30 soal. Untuk yang pertama, Bapak berikan gambarannya, silakan kalian mempelajari tentang contoh satuan yang baku dan tidak baku. Untuk multiple choice soal pertama. Kemudian untuk soal kedua, silakan kalian pelajari tentang besaran pokok dan satuannya. Untuk yang ketiga, silakan kalian pelajari dan kalian pahami tentang hasil pengukuran panjang benda dengan mistar. Di mistar tentunya yang ada di rumah kalian itu panjangnya kurang lebih 30 cm. Kalian lihat di sana. Yang keempat, mengubah satuan waktu. Menit, detik. Apakah soalnya nanti dari jam ke menit atau jam ke detik? Silakan kalian pelajari tentang mengubah satuan waktu. Yang kelima, mengubah satuan panjang. Kilometer, meter. Silakan lihat buku cetak. Kalian pelajari tentang bagaimana mengubah satuan panjang, apa dari kilometer ke meter atau sebaliknya dari meter ke kilometer. Soal nomor 6 mempelajari tentang mengubah satuan massa. Ingat, massa dan berat berbeda. Mengubah satuan massa, kilogram ataupun gram, atau sebaliknya dari gram ke kilogram. Soal nomor 7, perbandingan panjang beberapa benda yang satuannya berbeda-beda. Nanti disajikan dengan benda-benda yang berbeda, kalian bandingkan satuannya. Berkaitan dengan soal nomor 6. Nomor 8, hasil pengukuran benda dengan neraca 3 lengan. Silakan kalian cari referensi di buku perpustakaan, di buku paket ataupun di Mbah Google, hasil pengukuran benda dengan neraca 3 lengan. Ini kaitannya dengan pengukuran massa, berkaitan dengan soal nomor 6. Nomor 9, alat ukur dan fungsinya. Silakan kalian lihat alat ukur dan fungsinya. Kemarin sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau jam itu alat ukur waktu, fungsinya untuk apa. Kemudian stopwatch, alat ukur waktu, gunanya untuk apa. Kemudian neraca, itu alat ukur massa, gunanya untuk apa. Silakan kalian pelajari. Itu berkaitan dengan soal pilihan ganda nomor 9. Nomor 10, menentukan massa jenis benda dalam suatu volume air. Silakan kalian lihat, menentukan massa jenis benda dalam suatu volume air, menentukan
massa jenis benda dalam suatu volume air. Silakan kalian pelajari tentang massa jenis benda. Soal nomor 10. Soal nomor 11. Perhatikan PowerPoint berikut. Soal nomor 11. Ciri makhluk hidup. Nah, ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti di situ ada identifikasi gambar suatu aktivitas hewan. Ciri makhluk hidup masih ingat ada berapa? Ia bergerak, bernapas, memerlukan makan, beradaptasi, dan yang lain-lainnya. Silakan kalian pelajari kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 12, ciri makhluk hidup. Sama untuk nomor 11, nomor 12, nomor 13, dan nomor 14 serta nomor 15 ini kaitannya dengan hewan dan tumbuhan. Kalian nanti disajikan ada gambar. Bisa berupa hewan untuk nomor 11, nomor 12 berupa tumbuhan, nomor 13 berupa tumbuhan, nomor 14 berupa tumbuhan, dan nomor 15 ciri makhluk hidup. Identifikasi gambar aktivitas berupa hewan. Nomor 16 masih berkaitan dengan klasifikasi pada makhluk hidup, yaitu ciri khusus pada tumbuhan. Ciri khusus pada tumbuhan, ada ciri khusus pada hewan dan ada ciri khusus pada tumbuhan. Untuk soal sekarang, untuk soal yang akan disajikan nanti, soal nomor 16 itu ciri khusus pada tumbuhan. Silakan kalian cari referensinya. Nomor 17, tujuan pengelompokan makhluk hidup, berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Ulangi, tujuan pengelompokan makhluk hidup berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Nomor 18, beberapa kesepakatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Masih kaitannya dengan klasifikasi. Beberapa kesepakatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Silakan nanti kalian cari referensinya di Google ataupun di buku paket IPA. Nomor 19, hubungan kekerabatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Ulangi, hubungan kekerabatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Ini masih kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup. Hubungan kekerabatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Nomor 20 masih mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu pembagian dunia makhluk hidup. Ada dunia hewan, atau bahasa lainnya adalah animalia, dan dunia tumbuhan atau bahasa lainnya adalah plantae. Masih ingat bahasan kita beberapa pertemuan yang lalu. Soal nomor 21. Mengelompokkan hewan berdasarkan ciri yang sama. Nanti ada gambar hewan vertebrata. Masih ingat? Apa sih hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Ulangi, hewan vertebrata, masih ingat kalian hewan yang memiliki ruas tulang belakang? Ada animalia, ada pisces, ada reptil, ada amfibia, ada apa lagi, satu lagi? Ya, oke, diingat, ada vertebrata ada 5, pisces, apes, reptil, amfibi, satu lagi mamalia. Oke. Soal 22. Mengelompokkan beberapa hewan berdasarkan ciri yang sama. Nanti ada gambar serangga tuh. Serangga termasuk hewan avertebrata. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ruas tulang belakang. Jadi ingat nomor 22 ada gambar serangga nanti. Apa itu nyamuk, apa itu belalang, apa itu kupu-kupu atau hewan serangga lainnya. Mengelompokkan beberapa hewan berdasarkan ciri yang sama. Nanti kalian disuruh mencari kelompok yang sama dari gambar serangga atau insekta tersebut. Nomor 23, identifikasi beberapa hewan yang memiliki suatu kesamaan. Masih mengenai klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalian identifikasi, nanti pelajari tentang identifikasi beberapa hewan tentunya yang memiliki suatu kesamaan. 24, dasar pengelompokan beberapa hewan. Nanti ada gambar, identifikasi dari gambar. Silakan kalian amati. 25, identifikasi ciri tumbuhan dikotil dan monokotil.
Masih ingatkah kalian? Apa sih tumbuhan dikotil? Apa sih tumbuhan monokotil? Masih ingat? Oke, terima kasih kalau masih ingat kalian. Jadi tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang berkeping dua. Jadi bijinya berkeping dua. Sedangkan monokotil adalah tumbuhan berkeping satu atau tunggal. Oke, terima kasih kalau kalian masih ingat dan selalu ingat tentang pelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Soal nomor 26. Menentukan contoh tanaman berdasarkan ciri tertentu. Ulangi, menentukan contoh tanaman berdasarkan ciri tertentu. Nanti kalian lihat di soal tersebut, menentukan contoh tanaman berdasarkan ciri-ciri tertentu, bisa kalian amati. 27. Persamaan ciri beberapa tumbuhan. Yuk, kalian lihat ciri dikotil, bagaimana akarnya, batangnya, daunnya, maupun bunganya. Kalian lihat ciri-ciri dikotil. Soal 28 pilihan ganda. Kemudian soal 29 berkaitan dengan soal nomor 28. Daun pada dikotil atau monokotil, kalian lihat apa ciri-cirinya. Kalau dikotil daunnya bagaimana? Kalau monokotil bagaimana bentuk daunnya? Oke. Nomor 30. Menentukan contoh tanaman dengan ciri tertentu. Masih mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalian disuruh menentukan contoh tanaman dengan ciri tertentu. Nanti ada soal pilihan gandanya. Kalian tinggal pilih opsi jawaban yang paling tepat dan benar, A, B, C, atau D. Oke, jadi tolong diingat untuk soal pilihan ganda itu berjumlah 30 soal dengan materinya hanya 2 bab, objek IPA dan pengamatannya, dan klasifikasi pada makhluk hidup. Pelajari itu saja dulu. Untuk klasifikasi pada materi ataupun suhu dan perubahannya nanti. Oke, kita lanjutkan untuk soal uraian. Ada 5 soal. Nanti kalian di situ disajikan soal, ini hanya gambaran indikatornya. Menjelaskan cara menyeimbangkan suatu timbangan dua lengan yang berisi benda dan anak timbangan. Nanti bagaimana, silakan. Masih ada waktu beberapa pekan untuk belajar informasi awal. Insya Allah pelaksanaan penilaian tengah semester ganjil akan dilaksanakan akhir bulan September ini sampai bulan Oktober. Jadi persiapkan diri kalian, masih ada waktu untuk belajar. Metode atau teknisnya bagaimana nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ulangi, untuk soal uraian ada 5 soal. Yang nomor 1, menjelaskan cara menyeimbangkan suatu timbangan dua lengan yang berisi benda dan anak timbangan. 32. Menghitung massa jenis benda yang volumenya belum diketahui. Ulangi, menjelaskan cara menyeimbangkan suatu timbangan dua lengan yang berisi benda dan anak timbangan. Nomor 2 atau 32, menghitung massa jenis benda yang volumenya belum diketahui. Nomor 3 atau 33, nomor untuk soal esai nomor 3, menjelaskan perbedaan satu ciri makhluk hidup tertentu pada hewan dan tumbuhan. Menjelaskan perbedaan satu ciri-ciri makhluk hidup tertentu pada hewan dan tumbuhan. Untuk spesifikasinya nanti bisa kalian lihat di soal. 34. Urutan takson. Silakan dibuka materi urutan takson, ada di klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir nomor 35, contoh tanaman monokotil dan dikotil dan kegunaannya dalam kehidupan manusia. Contoh tanaman monokotil dan tanaman dikotil dan kegunaannya dalam kehidupan manusia. Oke, di bawah ini ada beberapa contoh soal. Misalnya, biar kalian tidak terlalu enjoy, kalian juga mempersiapkan segala satunya dengan gambaran indikator soal yang sudah Bapak berikan tadi. Ini contoh-contoh soal kalian. Sudah ada jawaban dan pembahasannya. Yang pertama, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah A. Suhu, volume, massa jenis dan kuat arus. B. Kuat arus, panjang waktu dan massa jenis.
C. Panjang, luas, waktu, dan jumlah zat. D. Kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Dan E. Intensitas cahaya, kecepatan, percepatan, waktu. Jawabannya adalah oke, D. Kalau yang A di sini ada volume dan massa jenis. Ini besaran turunan. Yang B ada massa jenis. Yang C ada luas dan jumlah zat. Maaf, ada luas. Yang D di sini yang benar, kuat arus iya, intensitas cahaya iya, suhu iya, dan waktu benar. Yang D kecepatan, percepatan ini besaran turunan. Bahasanya di sini nih. Jadi ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ada intensitas cahaya, ada kuat arus, ada suhu, ada waktu. Contoh soal kedua. Di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok. Satuan besaran pokok. Kalau tadi 7 besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sekarang satuannya. Yang A Newton, meter, sekon. Yang B meter, sekon, watt. Yang C kilogram, kelvin, meter. Yang D Newton, kilogram, kelvin. Dan yang E kelvin, joule, watt. Jadi jawabannya adalah ya, kilogram satuan massa, kelvin satuan suhu, meter satuan panjang. Ini lihat nih. Kilogram punya massa, kelvin punya suhu, meter punya panjang. Kalau Newton bukan. Meter dan sekon benar. Meter sekon benar, watt yang bukan. Newton bukan. Kilogram kelvin yang benar. Kelvin, joule watt, kelvin yang benar, joule wattnya yang salah. Oke, soal nomor 3 kita bahas. Suatu sistem yang dapat memudahkan kita mempelajari dan mengenal makhluk hidup adalah, jelas, jawabannya adalah sistem klasifikasi. Di sini ada keterangannya nih, jawabannya A. Sistem klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu. Ahli filosof Yunani Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Dunia, kingdom animal, dan kingdom plantae. Namun keberadaan organisme mikroskopis belum dikenal pada saat itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami kemajuan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut kingdom atau kerajaan. King itu kerajaan. Oke. Soal berikutnya pembahasan. Urutan tingkat takson, tadi soal pilihan ganda ada, ayo diingat soal yang berapa tadi takson. Dari yang tertinggi sampai terendah adalah, jawabannya adalah E, kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, kemudian genus dan spesies. Jadi jawabannya adalah E. Ini pembahasannya di sini. Kemudian untuk menambah wawasan kalian, di sini juga Bapak tampilkan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Ciri-cirinya: 1. Tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya bagaimana? Di sini ada batang tidak bercabang dan meruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang keenam, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 3. Tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Contoh tumbuhan monokotil: jagung, kunyit, jahe, anggrek pisang, nanas, kelapa, pacing, dan padi. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ciri-cirinya: memiliki biji berkeping 2,
membelah saat berkecambah, berakar tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan plum, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga dan benang sari dengan jumlah 2, 4, atau 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dikotil, tumbuhan bergetah seperti karet, jarak, kacang-kacangan, dan sebagainya bisa kalian lihat di sini. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan hari ini kalian Bapak sampaikan tentang indikator, butir soal, penilaian semester ganjil, bukan berupa soal loh, maaf, tidak ada tugas untuk hari ini. Senang ya, nggak ada tugas ya, nggak ada yang perlu dijawab. Bapak yakin senang kalian, tapi jangan terlena dan jangan terbuai. Silakan kalian cari materi-materi yang berkaitan dengan soal-soal 30 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Hanya 2 bab, materinya objek IPA dan pengamatannya, dan klasifikasi pada makhluk hidup. Objek IPA dan pengamatannya tentunya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Jadi sekali lagi, untuk pertemuan kita hari ini kita tidak membahas soal. Kalian tidak perlu ada tugas. Dipersiapkan materi apa saja yang untuk MIT nanti, untuk PITES nanti. Kalian sudah siap. Cari referensi dari Google ataupun dari buku paket IPA lainnya. Kemudian nanti pada pertemuan yang akan datang ada informasi kapan pelaksanaan MIT atau PTS, teknisnya bagaimana. Nggak perlu kalian tanyakan di WA. Yang sudah jelas hari ini kalian cukup mempelajari materi-materi untuk persiapan MIT. Bahasa lainnya adalah Bapak memberikan kisi-kisi soal ataupun indikator butir soal untuk pelajaran IPA. Demikian Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Sekali lagi anak-anakku tetap semangat, tetap jaga diri kalian, ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19, dan tentunya jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.